Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zika Nabila, Dwi Astina, dan saya sebelumnya dari. Di sini kami sebagai tim developer kelompok 11 yang membuat sebuah website yang bernama Pulsemac, yaitu sistem pemesanan snack di arena biliar. Sebelumnya mohon izin kepada Miss Dila selaku dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak atas waktunya kami mempresentasikan hasil final project kami. Baiklah, selanjutnya job desk di sini, job desk Zika Nabila yaitu full stack developer and project lead, kemudian Dwi Astina sistem arsitek dan documentation QC, dan saya sendiri Sinta dari UI UX designer sistem analisis. Kemudian latar belakang dan tujuan proyek. Judul proyeknya adalah Pulsemac. Kenapa diberi nama ini? Karena terinspirasi dari sebuah arena biliar yang memiliki layanan pemesanan makanan di setiap meja. Alhasil para pengunjung bisa memesan makanan atau minuman hanya memesan lewat scan QR kodenya saja dan langsung masuk ke sebuah website pemesanan makanan. Latar belakang masalahnya adalah para pemain biliar ataupun customer yang berkunjung sering merasa kesulitan melakukan pemesanan makanan atau minuman tanpa harus meninggalkan meja permainan. Hal ini mengurangi kenyamanan para customer. Pemain yang bermain biliar mengurangi kenyamanan dan fokus bermain. Kemudian kebutuhan fungsionalnya untuk customer scan QR kode unik per meja, menu digital, fitur keranjang, checkout, kemudian pilih metode pembayaran, konfirmasi pemesanan dan riwayat pemesanan hari itu. Kemudian kebutuhan fungsional kasir yaitu dashboard order masuk, konfirmasi pembayaran, input manual jika ada pemesanan langsung, dan laporan sederhana. Kemudian untuk admin adalah CRUD yaitu menu sederhana, tambah, edit, dan hapus item. Tidak ada pemesanan manajemen stok atau inventory. Kemudian model Agile kami memiliki 5 sprint, yaitu sprint pertama fokus kepada akses awal customer dan dasar pemesanan. User story inti sprint 1 adalah registrasi customer, login customer, dan pilih nomor meja. Kemudian sprint 2 fokus kepada keranjang, checkout, dan notifikasi awal. User story inti sprint 2 adalah tambah item, checkout, dan pilih metode pembayaran. Kemudian notifikasi status pemesanan di customer. Nah, selanjutnya itu ke sprint 3. Fokus kasir itu order processing. Yaitu story inti dari sprint 3 yaitu pertama itu coding kasir, order masuk realitan, dan selanjutnya yaitu upload status order. Selanjutnya di sprint. Nah, di sprint 4 itu fokus pada admin, manager, atau user story inti dari sprint 4. Yang pertama itu ada plugin admin, yang selanjutnya ada admin tambah menu, yang ketiga admin edit menu. Nah, selanjutnya di sprint kelima lanjut langsung ke desain yang mana? Masuk ke desainnya ya.
demo dari activity diagram ya teman-teman. Jadi activity diagram ini adalah alur bagaimana proses website itu bekerja, yaitu Pulsenet. Alurnya di sini kita ada 4 role nih, ada customer, sistem, kasir, dan juga admin. Nah, yang pertama masuk yaitu customer. Akan mencoba, mungkin teman-teman akan bisa mencoba melalui scan QR ini jika ingin mencoba. Coba. Oke, bisa sih. Bisa canggih. Oke, kita akan melanjutkan ya teman-teman melalui customer ini. Kalau customer demo lapar karena galat jaringan. Ya. Ada apa sate sih? Kelihatan lezat. Nasi untuk ada. Nasi padang. Jangan lagi dulu. Tes. Jauh-jauh jika dilihat dari activity diagram, kita akan melakukan scan QR terlebih dahulu seperti tadi. Setelahnya akan tampil halaman login. Jika belum punya akun, kita akan melanjutkan melalui daftar member baru ataupun yang namanya register, dan akan tampil form register dan mengisi nama, email, dan juga password. Selanjutnya adalah validasi data. Jika sudah valid, maka customer tersebut berhasil membuat akun dan akan masuk ke modul login. Kita akan mencoba untuk login. Nah, step pertama yaitu mengenai atur meja biliar. Jadi customer mengharuskan untuk select meja biliar terlebih dahulu, dan nanti ada konfirmasinya. Contohnya kita akan mengatur di A01, akan ada konfirmasi pilihan jika memang benar memilih meja tersebut. Kita akan mengkonfirmasinya. Nah, selanjutnya adalah tampilan dari customer dashboard. Jadi di sini adalah isi semua makanan dan minuman, dan juga ada filternya. Jika ingin makanan saja, maka akan tampil makanan saja. Jika kita pilih minuman, maka akan keluar minuman saja. Mungkin kita akan memesan 1 item aja atau 2 item. Akan tampil notifikasi berhasil menambahkan item ke keranjang. Mengenai proses di keranjang, customer bisa menambah atau mengurangi jumlah item di dalam keranjang, lalu bisa juga menghapus pesanannya. Di sini juga ada detail untuk pesanan itu di meja nomor berapa. Lalu jika customer tersebut ingin check out, ada sebuah PPN atau pajak 10% yang langsung dibuat melalui codingan, yaitu 10%. Lalu customer juga bisa memilih metode pembayaran. Yang pertama tunai, yaitu langsung cash ke kasir, dan juga ada kris atau transfer. Ini sebagai formalitas saja scan-nya. Jadi kalau di scan belum bisa bayar. Mungkin kita akan mencoba melalui tunai atau cash. Jika sudah check out, akan tampil di riwayat pesanan tadi di 9 Desember 1415. Jika kita masuk ke dalam kasir, maka terdapat orderan yang akan menunggu konfirmasi seperti tadi di meja A01 di jam 2:15. Berarti di sini kasir akan mengonfirmasi bahwa orderan tersebut akan dilanjutkan sebagai apa.
Dan juga waktu di sini real time alias waktu sesuai WIB. Dan pendapatan hari ini juga bisa terangkum. Contohnya mungkin kita cek semua order. Di sini masuk tadi menunggu konfirmasi 38.500 nama Sinta di meja A01. Jika kita lakukan aksi yaitu proses pesanan ini dan juga kita selesaikan pesanan ini, maka di customer juga akan tercatat selesai. Pesanan juga bisa, customer juga bisa melihat nota pemesanan yaitu statusnya selesai. Kita akan masuk melalui kasir full snack tadi, melalui kasirnya di dashboard. Juga sudah pendapatan hari ini juga sudah pertama yaitu 66.000 karena ditambah 30 dengan uang 38.000 tadi. Dan juga kasir juga bisa melakukan input manual jika customer tersebut tidak menggunakan web untuk melakukan pemesanan di arena biliar untuk memesan makanan ataupun minuman. Lalu kasir juga bisa melakukan laporan untuk setiap minggunya. Gini-gini kan? Kenapa kamu? Untuk di laporan di kasir juga bisa untuk mencetak tanggal hari ini yaitu tanggal 9 bulan 12 tahun 2025. Jika ini cetak PDF, maka hasilnya akan seperti ini untuk laporan harian. Di bagian admin ini bertugas yang dijelaskan oleh Silva tadi mengedit CRUD menu, menambah, mengedit dan menghapus menu yang tersedia di dashboard customer tadi, seperti mengelola menunya, edit dan hapus. Kami di arsitektur sistem kami menggunakan model klien dan juga server. Jadi klien di sini kami melayani yaitu yang tadi customer, kasir dan juga admin, dan juga server yaitu ada modul pemesanan, modul login, modul menu dan juga modul laporan, dan semuanya terikat langsung oleh database SQL. Di sini juga kami menggunakan arsitektur monolitik. Kenapa menggunakan monolitik? Karena menurut kami website kami ini masih terbilang sederhana dan juga isi folder atau filenya tidak begitu kompleks untuk melanjutkan ke Empir ataupun ke microservice. Dan pola codingan yang kami pakai di sini adalah pola MVC, yaitu model, view dan juga controller. Lega. Semangat sih. Oke, kelompok 6. Kalau dari pembagian job desk benar-benar full jihad.
full stack developer. Oke. Bagian backlog yang ngerjain siapa? Jen juga. Oh, bisa? Apa nih jadinya ke Sinta sama Bu? Oke, kita ke Sinta dulu ya. Oke, Sinta di sini memiliki job desk yaitu pembagian sprint dan monitoring progress. Sinta mana? Oke, Sinta. Saya mau tahu dasar kamu dalam menyusun pembagian sprint. Kamu tahu kelompok kamu mengerjakan berapa sprint untuk project ini? 5 sprint. 5 sprint. 5 sprint. Wow, 34 sprint. Selesai dong. Dari 5 sprint itu, bagaimana teknik kamu dalam membagi prioritasnya, memastikan bahwa memang user story ini harus masuk ke sprint ini, user ini. Nah, itu dasar-dasarnya apa? Itu dari US 001 sampai US 0013 kecuali 04 itu untuk registrasi customer, login customer, pilih media sama check out. Dibuka aja filenya nggak apa-apa. Contekan kamu dibuka nggak apa-apa. Sprint satu itu tujuan utamanya adalah pemesanan customer, terus proses registrasi, login, pemilihan media, sama melihat daftar menu, sama menambah item ke keranjang. Oke, apa yang menjadi dasar kamu menetapkan bahwa login dan segala macam itu masuk ke sprint 1? Apa dasarnya? Karena kalau saya lihat di sini semuanya prioritasnya sangat tinggi, hanya beberapa aja yang tinggi, rendah, apa sedang, gitu kan? Apa dasarnya? Saya nanya ini karena di job desk kamu yang kebagian pembagian sprint, kan? Ya. Oke, next kita ke Dwi. Dwi kebagian untuk membuat level design, artinya kamu yang merancang arsitektur diagram secara keseluruhan. Nah, coba kamu buktikan bahwa Jihan sebagai programmer itu sudah menerapkan arsitektur yang sudah kamu bikin. Mana buktinya? Tolong tunjukkan bukti bahwa Jihan kan sebagai programmernya kan. Nah, itu sudah menerapkan arsitektur yang sudah kamu bikin. Kamu bikin arsitekturnya apa? Monolitik kan? Coba kamu lihat, buktikan mana bahwa memang Jihan itu menerapkan monolitik ketika dia implementasi. Di sini kan yang dari Jihan Ibu coding siapa? Nah, di sini kan ada bentukannya itu kayak contour ada contour itu modus
Finally. Views. Oke, bantu Jihan. Jihan aja yang jelasin Jihan. Saya langsung nanya ke Jihan. Izin menjelaskan nih. Jadi arsitektur monolitik di sini kami tuh alurnya dari atas ke bawah. Pertama kan jelas kita aplikasi yang membuka di browser ya Miss ya. Setelah itu semisal aja customer ini memilih button pesan. Selanjutnya mengirimlah ke routing system. Routing system ini alurnya seperti alamat-alamat yang akan dituju oleh halaman-halaman yang akan dibuka oleh website tersebut, dan selanjutnya akan mengonfirmasi ke controller. Controller ini adalah seperti apa ya, file yang mengatur semua akses untuk berjalannya sebuah website. Nah selanjutnya ke service layer. Service layer inilah yang mengatur file-file tersebut juga. Nah selanjutnya yang bagian controller, tadi kamu bilang bahwa controller ini yang digunakan untuk mengatur halaman-halaman apa aja yang dibuka melalui websitenya. Nah coba saya buktikan ketika melakukan tadi pemesanan, ya kan? Nah itu dia memanggil controller apa aja? pemesanan Ya. Jadi untuk pemesanan kita akan melalui order controller list. Karena di sini pertama kan ada class order controller, selanjutnya ada function atau fungsinya melalui checkout. Jadi di checkout ini akan mengambil seluruh isi dari keranjang yang telah diisi oleh customer tadi nih untuk dihitung, dan proses buat ordernya dan mengambil fungsi create order untuk menghitung dari keranjang tersebut. Jika keranjangnya kosong akan diberi sebuah notifikasi, lalu menghitung ulang total yang ada di dalam keranjang tersebut. Oke, saya balik lagi ke Sinta. Sinta, coba kamu jelaskan apa tujuan dibuatnya sebuah use case. Buat apa? Memvisualisasikan aktor dengan sistem. Apakah cuma itu aja? Maksudnya gimana? Visualisasikan itu apa? Oke, saya ke Dwi, balik lagi satu pertanyaan terakhir untuk Dwi.
pertama yaitu ada user diagram, use case diagram, selanjutnya activity diagram. Ada dua, yaitu proses diagram sama activity diagram. Jadi yang bikin arsitektur tadi siapa? Yang Jadi ada berapa yang kamu bikin? ada dua. Oh, tiga. Dua. Kasih tahu.